Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini, kami akan membahas topik instalasi dan perintah dasar Linux Ubuntu server sebagai bagian dari praktikum ujian tengah semester kami untuk mata kuliah administrasi jaringan yang diampu oleh Bapak Mahdinul Bahar. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Pasriani, Mutmainnah, dan Nurul Azizah. Nah, sebelum masuk ke tahap praktikum, kami akan terlebih dahulu menjelaskan landasan teori yang menjadi dasar dari materi ini. Ubuntu Server adalah salah satu distribusi Linux yang paling populer di dunia, yang dikembangkan oleh Canonical Ltd. Ubuntu Server ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan server modern, yang dimana memiliki keunggulan kemudahan instalasi, dukungan komunitas yang luas, dan kompatibilitas dengan berbagai perangkat keras. Selain itu, Ubuntu Server juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti manajemen paket menggunakan apt, kemampuan untuk menjalankan aplikasi server seperti Apache, Nginx, MySQL, dan dukungan terhadap teknologi cloud computing. Adapun tujuan pembelajaran dari praktikum ini yaitu yang pertama memahami konsep dasar sistem operasi Linux khususnya Ubuntu Server, yang kedua menginstal Ubuntu Server menggunakan virtual machine atau perangkat fisik, yang ketiga menggunakan perintah dasar Linux untuk navigasi sistem, manajemen file, manajemen pengguna, serta administrasi jaringan dasar. Nah, yang terakhir adalah menyelesaikan proyek instalasi dan konfigurasi Ubuntu Server dalam skenario dunia nyata. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu perangkat komputer atau laptop, VirtualBox, file ISO Ubuntu Server, dan PATI atau terminal untuk akses remote. Nah, kita masuk pada tahap instalasi Ubuntu Server pada virtual machine. Nah, yang pertama yaitu buka software VirtualBox yang telah terinstall pada laptop Anda, kemudian klik New untuk membuat virtual machine baru. Kemudian, ketikkan nama sistem operasi di operasi. Nah, di sini kami menamainya dengan kelompok 9, lalu menambahkan ISO Ubuntu Server di kolom ISO image, lalu klik next. Selanjutnya di sini kami membuat username dan password. Setelah itu pada menu hardware kami memberikan ukuran memori RAM dan prosesor untuk Linux Ubuntu-nya yaitu sebesar 2048 MB dan pada bagian prosesornya itu 1 CPU. Nah, pada menu hard disk berikan ukuran virtual hard disk untuk Linux Ubuntu. Nah, di sini kami memberikannya yaitu 20 GB. Setelah itu klik next dan klik tombol finish. Nah, kemudian kita akan kembali ke awal. Di sini kita akan menjalankan VPM. Nah, di sini kita akan klik start untuk menjalankan VPM tersebut. Setelah itu akan terbaca untuk memilih bahasa penginstalan. Di sini kami menggunakan bahasa Inggris atau English. Nah, setelah itu akan muncul proxy configuration seperti gambar di bawah ini. Setelah muncul seperti ini, klik done, lalu enter. Nah, setelah itu akan muncul Ubuntu Server, Ubuntu Archive Mirror Configuration secara default. Sistem akan memilih mirror repository terdekat berdasarkan lokasi yang dipilih. Lalu akan muncul git
configuration seperti gambar di bawah ini, lalu klik done. Nah, setelah itu akan muncul halaman stroke configuration yang menampilkan ringkasan partisi yang dibuat. Setelah itu, klik done dan akan muncul gambar seperti di bawah ini. Setelah muncul gambar seperti di bawah ini, klik continue untuk memulai proses instalasi. Nah, setelah itu akan muncul profil configuration. Di sini kita membuat nama dan password. Nah, setelah semua kolom diisi, di sini lanjutkan dengan menekan enter atau memilih opsi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah itu, tekan enter untuk melanjutkan instalasi. Nah, sistem akan melanjutkan ke konfigurasi berikutnya. Nah, tekan enter pada opsi done untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam instalasi. Kemudian pilih paket yang dibutuhkan dengan menekan space. Nah, di sini bersifat opsional ya. Jadi, setelah itu tekan enter untuk melanjutkan. Setelah itu akan muncul updating system, di mana sistem sedang melakukan konfigurasi dan pemasangan komponen penting. Tunggu proses ini sampai selesai. Setelah selesai, klik reboot now. Setelah selesai, klik reboot now untuk memulai ulang sistem. Nah, setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Tunggu proses ini. Proses ini adalah proses booting. Nah, tunggu proses ini sampai selesai. Sistem akan memuat Ubuntu server dan menampilkan layar login dengan prompt terminal. Nah, setelah reboot, sistem akan memuat Ubuntu server dan menampilkan layar login dengan prompt terminal. Di sini masukkan username yang telah dikonfigurasi saat instalasi tadi, lalu tekan enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, jika login berhasil, berarti Anda dapat memulai menggunakan Ubuntu server melalui terminal. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baiklah, kita masuk pada eksplorasi perintah dasar Linux. Yang pertama itu navigasi sistem file. Untuk perintah pertama itu pwd, yaitu menampilkan lokasi direktori saat ini. Dengan menggunakan perintah pwd, kita dapat menampilkan direktori kerja saat ini. Ini digunakan untuk mengetahui di mana posisi pengguna dalam struktur direktori sistem. Tentunya kami mengetikkan perintah pwd sesuai pada gambar dan akan muncul home kelompok 9. Ini menandakan kami berada di direktori home. Selanjutnya yaitu perintah ls, di mana ini untuk melihat daftar file dan direktori. Perintah ls digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori di dalam suatu folder seperti pada gambar. Kami menggunakan perintah ls untuk melihat daftar file dan direktori. Selanjutnya itu perintah cd, yaitu berpindah antar direktori. Perintah ini digunakan untuk berpindah ke direktori lain, seperti kami berpindah ke direktori home. Di sini akan muncul home, itu berarti kami berada di direktori home. Selanjutnya kita masuk di manajemen file dan direktori. Perintah pertama yaitu mkdir, yaitu membuat direktori baru. Di sini kami membuat direktori baru menggunakan nama praktikum, dan untuk melihat apakah direktori baru berhasil dibuat, yaitu menggunakan ls, dan akan muncul sesuai pada gambar, yaitu kelompok 9 praktikum menandakan bahwa berhasil. Selanjutnya itu perintah touch. Touch ini itu untuk membuat file baru kosong. Nah, di sini kami menggunakan nama latihan, yaitu perintah touch latihan. Dan untuk melihatnya itu apakah berhasil atau tidaknya, menggunakan perintah ls, dan akan muncul kelompok 9 latihan praktikum. Selanjutnya yaitu perintah rm, yaitu menghapus file atau direktori. Di sini kami mengetikkan rm latihan. Di sini kami menghapus direktori latihan, dan akan muncul kelompok 9
praktikum. Selanjutnya itu perintah cp, yaitu menyalin file atau directory. Di sini kami menggunakan perintah cp dan akan muncul sesuai pada gambar. Selanjutnya itu perintah env, yaitu memindahkan atau mengubah nama file. Di sini kami mengubah nama dari env tugas 1 ke tugas 2 dan akan muncul tugas 2 karena tugas 1 sudah digantikan menjadi tugas 2. Selanjutnya itu manajemen penggunaan dan hak akses. Yang perintah pertama itu Huami, yaitu menampilkan pengguna yang sedang login. Dengan menggunakan perintah ini kita dapat melihat menampilkan juga pengguna yang sedang login ke root. Jadi di sini pada gambar itu muncul tugas 2, berarti yang pengguna yang sedang login di sini yaitu tugas 2. Selanjutnya itu password, yaitu mengubah kata sandi pengguna. Di sini kami mengubah kata sandinya dari kata sandi lama ke kata sandi baru. Selanjutnya perintah chmod. Ini itu mengatur izin akses file. Jadi di sini kami mengizinkan 4 untuk mengatur akses. Bisa dilihat pada gambar, terdapat totalnya itu 4. Selanjutnya itu chwm, yaitu mengubah kepemilikan file. Kelas selanjutnya kita masuk manajemen jaringan. Di sini perintah pertama itu IPA, yaitu melihat informasi IP address. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan uji coba. Di mana yang pertama yaitu kita akan menjelaskan mengenai mengakses Ubuntu server melalui SSH. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengecek apakah status SSH pada Ubuntu server sudah aktif atau belum, dengan cara mengetikkan perintah sudo systemctl status SSH kemudian enter. Nah, di sini dapat dilihat pada layar bahwa tertulis aktif atau running, yang artinya SSH pada Ubuntu server sudah aktif. Kemudian kita akan mengecek IP address dengan cara mengetikkan ifconfig kemudian enter. Nah, di sini teman-teman juga dapat lihat pada layar di mana IP address-nya yaitu 192.168.188 dan 47. Kita akan mengakses SSH menggunakan PATI. Di mana di sini kita akan mengetikkan IP address yang ada pada Ubuntu server sebelumnya, yaitu 192.168.188.47 kemudian open. Di sini kita diminta untuk memasukkan username yang ada pada Ubuntu server, yaitu kelompok 9 kemudian enter. Kemudian kita diminta untuk memasukkan password. Nah, di sini dapat dilihat pada layar bahwa kita sudah berhasil untuk mengakses SSH melalui PATI. Yang kedua yaitu mengenai pengelolaan pengguna dan hak akses, di mana kita akan menambahkan pengguna baru dengan cara mengetikkan user sudo user kemudian nama penggunanya, misalnya yaitu Fasriani. Nah, di sini kita akan membuat password untuk pengguna Fasriani, yaitu 123 full name Fasriani, RAM number 08 lah 08 809 09 811 ya. Nah, di sini telah selesai. Kemudian kita akan memberikan hak sudo.
kepada Fasliani dengan cara mengetikkan perintah sebagai berikut: sudo usermod sudo, kemudian username yang telah dibuat sebelumnya, yaitu Fasliani, kemudian enter. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan mengecek daftar pengguna dengan hak sudo dengan cara mengetikkan geten group sudo, kemudian enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di sini telah ada user yang bernama Fasliani yang telah ditambahkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan menambahkan grup developers, lalu memasukkan pengguna Fasliani ke dalamnya dan mengecek keanggotaan grup tersebut dengan cara mengetikkan sudo grup add developers. Kemudian sudo usermod Fasliani, kemudian enter. Kemudian untuk mengecek keanggotaan grupnya yaitu dengan cara mengetikkan grup Fasliani, maka akan tampil sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kita akan menghapus pengguna Fasliani dari grup developers, lalu kita akan juga menghapus grup developers yang telah dibuat sebelumnya, yaitu dengan cara mengetikkan perintah sudo user grup Fasliani developers, kemudian enter. Di sini sudah terhapus, tapi kita akan mengeceknya terlebih dahulu dengan cara mengetikkan sudo grup developers, kemudian enter. Nah, di sini tidak ada pengguna atau user dalam grup developers maupun grup developer sendiri. Selanjutnya yaitu konfigurasi jaringan dasar, di mana yang pertama yaitu kita akan mengecek konfigurasi jaringan saat ini dengan cara melihat alamat IP dengan perintah ifconfig, kemudian enter. Kemudian kita akan melihat konfigurasi jaringan dan gateway dengan perintah route, kemudian enter. Nah, sudah tampil di layar. Selanjutnya kita akan mengubah IP statis dengan perintah berikut. Perintahnya yaitu sudo nano @netplan 50 cloud init yml, kemudian enter.
karena pada perintah sebelumnya tidak berjalan atau error, maka saya mengulang dan dapat dilihat di layar bahwa addressnya sudah terganti, gateway-nya juga sudah terganti. Kemudian kita akan mengecek koneksi ke gateway dengan cara ping 192.168.1.1, kemudian enter. Nah, di sini sudah dapat berjalan, dan untuk menghentikannya kita tinggal Ctrl C. Kemudian selanjutnya kita akan cek koneksi ke internet dengan cara ping Google, kemudian ping Google.com, kemudian enter. Nah, ini juga sudah dapat berjalan. Untuk menghentikannya kita tinggal Ctrl C. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek resolusi DNS dengan cara mengetikkan perintah DNS, masuk di video tuh, lalu Google. Kemudian enter. Nah, di sini sudah tampil. Maka perintah yang dijalankan semua sudah dapat berjalan dan berhasil. Demikian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.